Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Mutia, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Zaratri Absari dari absen 35. Perkenalkan, nama saya Irfa Usratun Fitri dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Luna Dwi Faralia, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Sesi Surya Marsani, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Desti Suci Olivia, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Naila Nasadia dari absen 22. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dengan semboyan negara makmur, militer kuat, Jepang menjadikan Indonesia salah satu bisnis sumber daya untuk mendukung militer dan industri-industrinya. Untuk itu, Jepang mengendalikan seluruh aktivitas perekonomian. Hal itu tampak dalam hal-hal berikut. Menyita aset-aset ekonomi yang penting. Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, karet, tebu, pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting. Banyak lahan pertanian terbengkalai karena kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Hal itu menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, kemiskinan, serta kelaparan di kalangan rakyat. Melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat disertai sanksi pengelanggaran yang berat. Pengawasan ditetapkan pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang. Kebijakan self-sufficiency berarti rakyat harus memenuhi sendiri seluruh kebutuhannya, tidak bergantung pada daerah lain atau pemerintah. Menurut Jepang, kebijakan ini bertujuan melatih kemandirian masyarakat. Dalam kenyataannya, kebijakan ini dibuat agar tidak membebani pemerintah. Salah satu dampak negatif kebijakan ini adalah terputusnya hubungan ekonomi antar daerah. Setoran wajib dan Ramusa. Pada 1944, ketika mulai terdesak dalam perang, Jepang mengampanyekan penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Jepang menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pangan. Pengumpulan padi petani diadakan dengan membentuk koperasi yang bernama Kumiai. Melalui Kumiai, petani boleh menggunakan 40% hasil panennya, 30% ditaruh di lumbung desa sebagai bibit, dan 30% sisanya wajib dijual ke Kumiai. Harga gabah yang dijual ke Kumiai ditetapkan sangat murah, tetapi tidak ada petani yang bisa lolos dari kebijakan yang mencekik ini. Tidak ada yang berani melawan karena mengetahui betapa kejamnya Jepang menghukum setiap orang yang melawan. Alhasil petani bekerja keras menggarap sawah, tetapi tidak berhak memungut dan menikmati hasilnya. Kebijakan ini meningkatkan stok beras bagi Jepang. Namun, bagi masyarakat, hal itu menimbulkan penderitaan yang hebat, apalagi di musim kemarau. Ketika stok beras milik petani habis, pilihan yang tersisa adalah tiwul dan jagung. Hal ini menyebabkan kehidupan rakyat semakin sulit dan gairah kerja menurun. Krisis pangan, gizi buruk, dan penyakit mewabah hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Di Wonosobo, Jawa Tengah, misalnya, angka kematian 53,7% dan Purworejo, Jawa Tengah, mencapai 224,7%. Kondisi tersebut membuat sebagian rakyat terpaksa memakan makanan yang tidak biasa, seperti keladi gatal, bekicot, dan umbi-umbian hutan. Catatan: pemerasan yang menyebabkan penderitaan rakyat merupakan salah satu faktor perlawanan beberapa anggota PETA, seperti yang terjadi di Banten, Indramayu, dan Banyuwangi. Pemerasan melalui Kumiai diperparah lagi dengan kewajiban kerja paksa Romusa bagi banyak tenaga kerja usai produktif yang mengakibatkan produksi pangan, terutama beras, merosot drastis. Kemiskinan pun merebak di mana-mana. Penyakit akibat kekurangan makanan seperti beri-beri dan busung lapar merajalela. Selain pangan, banyak warga juga mengalami kekurangan sandang. Selain itu, dicetaknya uang secara besar-besaran membuat inflasi menjadi tidak terkendali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.